Oke guys, di sini saya sudah menyiapkan 300 gram labu kuning yang sudah saya kupas dan cuci bersih. Kemudian saya potong-potong kurang lebih seperti ini. Sesudah itu saya akan pindahkan ke dalam panci dan siap untuk proses perebusannya. Nah, ini labu kuning yang sudah saya potong-potong tadi. Kemudian tuang 3 gelas air. Kemudian rebus dengan menggunakan api sedang selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit berlalu. Tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu jika sudah lembek. Kemudian matikan api kompor dan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya haluskan labu kuning dengan menggunakan sendok ataupun garpu. Jika sudah halus seperti ini, kemudian masukkan setengah sendok teh garam, aduk hingga tercampur merata. Kemudian tuang tepung tapioka secara bertahap, sedikit-sedikit dulu ya. Kemudian aduk-aduk. Nah, ini untuk takaran gelasnya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini masih banyak ya, jadi kita tuang sisa tepung tapiokanya. Jadi saya menggunakan 2,5 gelas. Kita lihat atau apakah sudah bisa dibentuk ataupun tidak ya, gitu kan. Jadi sini saya tidak menambahkan air lagi. Nah, ini masih banyak ya, jadi saya tambahkan lagi setengah gelas. Jadi penggunaan untuk tepung tapiokanya ini sebanyak 3 gelas. Nah, ini tangan saya sudah bersih ya. Kemudian saya akan aduk merata dengan tangan karena saya kehabisan stok sarung tangannya ya. Aduk-aduk hingga tercampur merata dan adonan bisa kita bentuk. Nah, ini adonannya sudah siap untuk kita bentuk. Kita siapkan wadah, kemudian taburkan dengan sedikit tepung tapioka supaya tidak menempel satu sama lainnya. Ambil secukupnya adonan. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian bentuk bulat-bulat sesuai selera kalian aja ya bentuknya dan besarnya. Lakukan hingga seluruh adonan selesai dibentuk. Jika seluruh adonan sudah selesai dibentuk seperti ini, kemudian sisihkan. Lanjut saya akan mempersiapkan air gula merah. Jadi saya akan mengiris setengah buah gula merah untuk mempermudah proses memasaknya. Jika sudah selesai seperti ini, kemudian pindahkan ke dalam panci dan siap untuk kita masak. Jadi proses perebusannya dengan menggunakan api sedang dengan menggunakan 2 gelas air. Masukkan 6 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Kemudian masak hingga air gulanya mendidih. Rebusan air gula merah sudah mendidih. Jika seluruh gula sudah larut, kemudian matikan api kompor dan sisihkan. Lanjut, saya sudah mempersiapkan 1 liter air dengan menggunakan api sedang. Saya akan merebus sagu busa ataupun boleh diganti dengan sagu mutiara. Seperti ini ya tampilan dari sagu busa yang saya gunakan. Nah, ini saya sudah masukkan ke dalam wadah seperti ini, kemudian saya akan bilas hingga bersih. Dan ini sagu busa yang sudah saya cuci bersih. Air rebusannya sudah mendidih, kemudian masukkan sagu busa dan rebus selama kurang lebih 5 menit. Nah, ini udah 5 menit berlalu, aduk-aduk sesaat, kemudian matikan api kompor dan sisihkan.
Selanjutnya siapkan panci dan saring air rebusan gula merah. Kemudian saya akan tambahkan air sebanyak 3 gelas. Jadi total penggunaan air sebanyak 5 gelas untuk perebusan canil ataupun adonan dari labu kuning dengan menggunakan api sedang. Jika air rebusannya sudah mendidih seperti ini, masukkan seluruh adonan labu kuning ataupun candil. Rebus hingga adonannya mengapung. Tanda sebagai candil ataupun adonan itu sudah matang. Sambil menunggu candilnya matang, saya akan menyaring sagu busa. Nah, ini sagu busa yang tadi sudah saya rebus ya, jadi sudah mengental seperti ini. Kita pisahkan airnya dengan menggunakan saringan seperti ini ataupun sesuai yang kalian punya. Kemudian sisihkan. Nah, ini candilnya sudah mengapung, tandanya sudah matang. Kemudian masukkan 2 helai daun pandan yang sudah saya simpul seperti ini. Kita aduk-aduk dulu sesaat ya. Masukkan rebusan sagu busa ataupun sagu mutiara. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian tuang larutan tepung maizena ataupun tepung tapioka. Saya menggunakan 1 sendok makan, kemudian dilarutkan dengan sedikit air. Aduk-aduk hingga tercampur merata dan koreksi rasanya. Jika sudah pas, kemudian matikan api kompor dan sisihkan. Selanjutnya tuang 2 gelas air, kemudian masukkan santan saset sebanyak 200 ml dan sejumput garam. Aduk-aduk hingga tercampur merata dan masak hingga santannya mendidih. Jadi saya menggunakan santan saset saja ya. Kalau kalian punya santan yang diperas boleh dipakai. Jika sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan siap untuk kita sajikan. Seperti inilah tampilan candil labu kuning sagu busa buatan saya yang memiliki rasa legit, kenyal, manisnya juga pas. Ditaburi dengan santan kentalnya seperti ini, mantap, menggugah selera. Pokoknya cocok untuk takjil berbuka puasa ataupun menu sarapan pagi. Oke, semoga terinspirasi menjelang Ramadan nanti dan selamat mencoba.